Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 akan mempresentasikan mengenai keterampilan bertanya lanjut. Adapun anggota dari kelompok 21, yang pertama Maratus Ai Febiana dengan NIM 12620422104, yang kedua Nur Rohmah Hidayatinisa dengan NIM 12620423166. Berikut subtema yang akan kami bahas, yaitu yang pertama definisi bertanya lanjut, yang kedua tujuan dan manfaat bertanya lanjut, yang ketiga karakteristik bertanya lanjut, dan yang terakhir jenis-jenis bertanya lanjut. Yang pertama, definisi bertanya lanjut. Pengertian pertanyaan lanjutan adalah pertanyaan berikutnya atau pertanyaan susulan yang substansi isi pertanyaannya mengacu pada pertanyaan dasar atau pertanyaan pertama, untuk meminta penjelasan, informasi, atau klarifikasi lebih lanjut sehingga diperoleh jawaban yang lebih luas dan komprehensif. Berikutnya, tujuan dan manfaat bertanya lanjut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir siswa untuk menemukan, mengorganisasi, atau menilai atas informasi yang diperoleh. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lebih lengkap dan relevan. Dan yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan dan memunculkan ide-ide atau gagasan yang lebih kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, mendorong siswa untuk melakukan proses pembelajaran dengan lebih analitis, lengkap, dan komprehensif. Selanjutnya, karakteristik atau klasifikasi bertanya lanjut. Yang pertama, pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang dikemukakan oleh guru dapat mengundang proses mental yang berbeda-beda. Misalnya, menuntut proses mental rendah, sedang, dan tinggi. Oleh karena itu, melalui pertanyaan lanjut, guru dapat mengubah tuntutan tingkat kognitif siswa dari rendah, sedang, kemudian tinggi. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan untuk mengembangkan tingkat kognitif dari rendah ke tingkat yang lebih tinggi dan kompleks. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan pelajar untuk menindaklanjuti atas jawaban pertama yang disampaikan siswa. Misalnya, jika jawaban siswa yang pertama sudah benar, namun masih ditingkatkan atau lebih disempurnakan lagi, maka guru bisa menindaklanjuti dengan mengajukan pertanyaan pelajar. Yang keempat, peningkatan terjadinya interaksi antara guru dan siswa. Dimaksudkan untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif. Untuk terjadinya pembelajaran aktif itu, pertanyaan yang diajukan tidak hanya oleh guru kepada siswa, akan tetapi dari siswa kepada siswa maupun kepada guru. Selanjutnya, jenis-jenis bertanya lanjut. Yang pertama, pertanyaan ingatan atau knowledge. Pertanyaan ingatan adalah jenis pertanyaan yang mengharapkan siswa dapat mengenal atau mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Misalnya dengan menggunakan kata-kata siapa, apa, di mana, definisi, ingat, kenal, dan yang sejenis lainnya. Contohnya, sebutkan nama ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, pertanyaan pemahaman atau comprehension. Pertanyaan untuk membimbing siswa mengorganisasikan dan menyusun materi-materi yang telah diketahui sebelumnya. Kata-kata yang sering digunakan untuk pemahaman, misalnya deskripsikan, uraikan, bandingkan, cari perbedaannya, sederhanakan, katakan dengan bahasamu sendiri, jelaskan ide pokok dari tulisan tersebut, dan yang sejenisnya. Yang ketiga, pertanyaan penerapan atau application. Pertanyaan penerapan menuntut siswa untuk menerapkan pengetahuan, baik berupa suatu aturan, generalisasi, aksioma, atau proses pada suatu masalah dan menemukan jawaban yang benar terhadap masalah itu. Adapun kata-kata kunci yang sering digunakan dalam mengembangkan pertanyaan penerapan antara lain seperti terapkan, klasifikasikan, gunakan, pilih, manfaatkan, tulis suatu contoh, pecahkan, dan lain sebagainya. Yang keempat, pertanyaan analisis. Pertanyaan analisis dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara lebih rinci, kritis, dan mendalam. Pertanyaan analisis ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi, mempertimbangkan, dan menganalisis. Adapun kata-kata kunci yang sering dipakai untuk pertanyaan analisis yaitu antara lain identifikasi motif atau sebab-sebab, membuat kesimpulan, menemukan kejadian, dukungan, analisis, mengapa, dan lain sebagainya. Yang kelima, pertanyaan sintesis. Pertanyaan sintesis digolongkan ke dalam pertanyaan tingkat tinggi, yaitu untuk mendorong siswa menampilkan pikiran yang original dan kreatif.
Adapun kata-kata yang sering digunakan untuk pertanyaan sintesis antara lain memperkirakan, menghasilkan, menulis, rencana, mengembangkan, mengkonstruksi, bagaimana kita bisa meningkatkan, apa yang akan terjadi jika, kemudian bagaimana kita bisa memecahkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan evaluasi atau evaluation. Jenis pertanyaan evaluasi ini hampir sejenis dengan jenis pertanyaan analisis dan sintesis. Pertanyaan evaluasi ini menuntut kemampuan berpikir dan proses mental yang tinggi dari siswa. Pertanyaan evaluasi tidak mempunyai suatu jawaban benar tunggal, akan tetapi mendorong siswa dapat membuat keputusan atau mempertimbangkan baik tidaknya suatu ide, pemecahan masalah. Adapun kata-kata yang sering digunakan untuk mengembangkan jenis pertanyaan evaluasi ini seperti putusan, argumentasi, memutuskan, mengevaluasi, beri pendapatmu, yang mana gambar yang paling baik, mana pemecahan yang paling baik, apakah hal itu akan lebih baik, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.